Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kali ini, yaitu masih dalam pembahasan kitab Manzilatus Salati fil Islam karya Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala, dan insyaallah taala akan kita lanjutkan masih membahas hukumus shalah, pembahasan kedua yaitu hukumus shalah, tentang hukum salat. Kita kemarin telah membahas tentang hukum salat, bahwasanya salat itu wajib berdasarkan Alkitab dan Sunnah dan ijma' para ulama Islam, ya. Dan wajibnya itu adalah atas setiap muslim yang baligh serta berakal. Ya, muslim yang baligh dan berakal, dikecualikan darinya adalah wanita yang sedang haid dan nifas, ya. Dalil-dalil dari Al-Quran sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sunnatu, adapun dalil dari as-sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fali hadis Muadz radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muadz, semoga Allah meridai beliau, hinama ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, hinama tatkala ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau ila al-Yamani, ke Yaman. Wa qala lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz radhiyallahu anhu, wa a'limhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Setelah Rasulullah memerintahkan kepada Muadz bin Jabal untuk mengajak masyarakat di Yaman untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan melarang supaya jangan sampai mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa'alimhum, dan jelaskanlah kepada mereka, kepada masyarakat tersebut, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala iftarada alaihim, memfardukan atas mereka, mewajibkan atas mereka 5 salawatin, 5 salat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan 5 salat, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ya, dalam sehari semalam. Jadi melaksanakan salat 5 waktu. Ini jelas sekali, ya, menunjukkan secara jelas dan gamblang bahwasanya salat 5 waktu itu hukumnya adalah fardu. Hukumnya adalah diwajibkan atas setiap muslim yang baligh dan berakal. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma,
dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai, ya, Abdullah bin Umar serta Umar bin Khattab, ayah beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi dalam sebuah hadis yang sahih ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam bunia, terbangun. Ya, jadi Islam terbangun ala khamsin, di atas 5. Di atas 5 pilar. Jadi pilar Islam itu ada 5. Ya. Yang kita kenal dengan sebutan apa? Rukun Islam. Pilar Islam, tiang penyangga Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan tiang penyangga yang paling pokok tersebut adalah syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Adapun sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, maka itu semuanya adalah batil. Dan ini adalah persaksian kita. Kita harus bersaksi seperti itu. Kalau di pengadilan orang bersaksi itu tidak boleh berbohong. Kalau saksi palsu, ya, dia mengucapkan hal yang tidak sebenarnya, berarti dia apa? Berbohong, dia bersaksi palsu. Ya, siapapun akan menganggap dia sebagai seorang pendusta. Maka kita sebagai seorang muslim juga harus seperti itu. Katanya bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semuanya bukan Tuhan, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Kalau kita mengakui bahwasannya sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah itu juga benar, ya, kita membenarkan agama selain Islam, ya, maka berarti saksi kita adalah saksi apa? Saksi palsu. Saksi kita, persaksian kita adalah persaksian yang palsu. Karena kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Jadi semua yang dianggap Tuhan itu tidaklah benar. Yang benar hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Tapi kita membenarkan agama selain Islam, berarti persaksian kita adalah persaksian yang palsu. Ya, persaksian kita adalah persaksian yang palsu. Karena mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Sedangkan kita bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Jadi selain Allah Ta'ala itu bukanlah Tuhan. Ini persaksian kita. Kalau kita meyakini selain ini, berarti persaksian kita adalah persaksian yang palsu. Dan bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan pengadilan Allah Ta'ala kelak. Ya. Jadi kita bersaksi, tapi kita mengingkari persaksian kita. Oleh karena itu pada pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan, keyakinan setiap muslim ini sudah baku, qat'i, sejak dahulu hingga sekarang, ya sampai kapanpun, mereka haruslah meyakini hanya satu agama yang diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu agama Islam, agama Tauhid, yang mengajak supaya manusia menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak menyembah selain Allah. Bersaksi bahwasanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan yang tidak boleh kita tawar-tawar dengan alasan apapun. Ya. Dan keyakinan seperti ini bukan radikalisme. Ya. Ini sama sekali bukan radikal. Ini keyakinan. Kalau kita ya tidak meyakini Islam sebagai satu-satunya penyelamat kita di akhirat kelak, ya, berarti kita menghina Islam itu sendiri.
Ya. Kita menghina Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsinya? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala mengirim Rasul untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bukankah cahaya yang dimaksud adalah cahaya Islam? Ya, bukankah kegelapan yang dimaksud adalah ya agama yang menyembah selain Allah Ta'ala? Jadi an-nur di sini adalah Islam. Ini harus kita yakini. Ya, ini memang sudah seperti itu sejak ya dahulu hingga sampai kapanpun keyakinan umat Islam haruslah tetap seperti itu. Tidak perlu mendengarkan orang-orang liberalis atau orang-orang pluralis yang mereka mengajak ya supaya membenarkan semua agama. Ya, dan bahkan suatu ketika nanti bisa jadi keyakinan pluralis ini akan dipaksakan di negara kita. Ya, bisa jadi ini terjadi. Yaitu tatkala umat Islam sudah ya kehilangan kewibawaan mereka, kehilangan kekuatan mereka. Ya, mereka dipaksa untuk membenarkan agama lain. Ya, padahal agama lain tidak pernah dipaksa seperti ini. Ya, jadi umat Islam selalu diintimidasi, selalu dimata-matai tentang keyakinan mereka, berusaha untuk dirubah. Ya, bahkan kalau perlu buku-buku pelajaran agama yang diajarkan di sekolah-sekolah ini akan dibersihkan dari pemahaman radikalisme dalam tanda kutip. Bukan radikalisme terorisme. Dari dulu tidak ada sama sekali buku pelajaran agama yang mengajarkan terorisme, itu sama sekali tidak ada. Tapi dibersihkan dari apa? Dari radikalisme dalam pandangan mereka, yaitu radikalisme yaitu memandang agama yang benar itu hanyalah satu, yaitu Islam. Keyakinan seperti ini dianggap oleh mereka sebagai keyakinan yang radikal, yang ekstrim, padahal ini bukan ekstrim. Ini keyakinan umat Islam sejak dulu sampai kapanpun. Justru sikap mereka yang memaksakan seperti itu adalah sikap yang radikal, sikap yang ekstrim. Ya. Jadi kita cukup bertoleransi, yaitu tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu ya umat lain dalam beribadah mereka. Keyakinan mereka sudah keyakinan mereka, ibadah mereka sudah ibadah mereka, ya. Jadi itu sudah cukup, itu dinamakan sebagai apa? Toleransi. Ya, adapun masalah keyakinan hati ini tidak boleh diintervensi. Tidak boleh dipaksakan. Kalau telah dijelaskan oleh para ulama Islam sejak dulu hingga sekarang, ya, hingga sampai kapanpun bahwasannya ya umat Islam itu harus bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Ta'ala. Mereka harus meyakini ini. Tiada Tuhan selain Allah. Ya, semua Tuhan yang dianggap Tuhan itu adalah batil. Yang benar cuma satu, hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Maka umat Islam harus meyakini ini. Kalau mereka melanggar syahadat tersebut, berarti mereka bukan Muslim. Ya, kalau mereka masih meyakini Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala itu juga benar, ya, maka persaksian mereka itu saksi palsu. Ibarat mereka hadir di pengadilan, mereka mengatakan hal yang ya tidak sesuai dengan keyakinan mereka atau tidak sesuai dengan kebenaran, maka ini adalah kesaksian palsu. Ya. Dan ini kami lihat tentang pluralisme ini semakin mengakar kuat di negara kita. Ya, ini karena apa? Bisa mengakar kuat seperti ini mengapa? Karena orang-orang yang tahu kebenaran mereka memilih untuk diam. Ya. Mereka memilih untuk diam dan tidak mau menjelaskan. Ya. Jadi, dan orang-orang yang mereka memegang kendali tentang permasalahan agama di negara kita ini, mereka tidak paham tentang agama. Jadi akhirnya apa yang terjadi adalah pluralisme atau keyakinan seperti ini mulai digalakkan, ya, bahkan bisa jadi ini akan diajarkan pada generasi-generasi ya pelajar yang ada saat ini. Kalau dulu waktu kami sekolah, ya, itu dijelaskan tentang inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diterima Allah Ta'ala itu hanyalah Islam. Kemudian setelah itu
baru diajarkan tentang toleransi. Maknanya janganlah apa? Janganlah mengganggu peribadatan agama lain. Selesai. Tapi saat ini kemungkinan ini akan segera dirubah, ya, bahwasanya ya, keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang dianggap sebagai keyakinan radikal. Jadi orang yang tahu kebenaran ini haruslah menggalakkan hal seperti ini. Kalau kita diam, kapan umat akan tahu? Ya, kita harus jelaskan kepada umat, ini keyakinanmu seperti ini. Itu makna la ilaha illallah, syahadatmu. Kalau kamu sudah bersaksi la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Ta'ala, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang benar kecuali Allah Ta'ala, kita anggap semua Tuhan itu adalah batil kecuali satu, yaitu Allah Ta'ala, maka berarti agama yang benar itu cuma satu, yaitu adalah Islam. Menurut keyakinan kita. Menurut apa? Keyakinan umat Islam. Dan tidak boleh hal seperti ini dikatakan atau dikata-katai. Orang yang mengata-ngatai atau mengintervensi akidah seperti ini berarti mereka menghina akidah Islam yang sebenarnya. Ya, dan sikap mereka itu adalah sikap yang radikal. Ya, keyakinan kami ya keyakinan kami sejak dulu hingga sekarang ya seperti ini. Ya. Dan terbukti umat Islam sejak dulu hingga sekarang adalah umat yang berusaha menjaga negara ini. Ya, bahkan bagaimana para mujahidin, para orang-orang jihad fisabilillah untuk mempertahankan, ya, negara ini dari, ya, serangan negara penjajah. Ya, bagaimana perjuangan mereka ini sudah terbukti, tidak bisa diingkari sama sekali. Bagaimana perjuangan para kiai, bagaimana perjuangan para ustadz, ya, dan santri-santri mereka, ya, bagaimana perjuangan para panglima perang yang mereka meneriakkan Allahu Akbar, ya, dengan kalimat takbir, mengajak manusia mengobarkan api jihad untuk mengusir penjajah dari negeri kita ini, sehingga negara kita bisa alhamdulillah mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Maka ini adalah bukti bahwasanya umat Islam dengan keyakinan la ilaha illallah itu adalah umat Islam yang membangun dan melindungi. Ya. Dan orang-orang yang non-Islam itu tetap dipersilahkan untuk, ya, beragama sesuai dengan keyakinan mereka dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak ada intervensi dan tidak ada apa? Tidak ada intoleransi. Yang ada adalah toleransi, yaitu dipersilahkan dan tidak diganggu. Jadi keyakinan yang sudah baku dan tertata seperti ini jangan dinodai oleh orang-orang yang tidak tahu tentang agama, yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran pluralisme, yang menganggap keyakinan seperti itu adalah keyakinan yang radikal. Padahal sikap mereka yang seperti itu adalah sikap yang radikal dan menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang Islam. Jadi Islam itu terbangun di atas 5 pilar, ya, 5 tiang penyangga. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Ta'ala. Jelas kita harus bersaksi dengan persaksian yang sebenarnya, bukan saksi palsu. Lisan kita mengucapkan itu tapi hati kita tidak meyakininya, itu namanya saksi palsu. Ya. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk sekedar disolawati, ya, untuk sekedar dibaca sejarahnya? Jawabannya adalah tidak. Tapi fungsi utusan itu adalah untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Ta'ala, risalah dari Allah Ta'ala, untuk umat manusia agar mereka mengikuti. Dan risalah tersebut, berita dari Allah Ta'ala, ya, pesan dari Allah Ta'ala yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW, itu berupa keyakinan akidah, ya, berupa syariat, ya, peribadatan, muamalah, adab, akhlak, ya, dan segala hal yang mencakup, ya, demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita tidak berakidah kecuali dengan akidah yang dibawa oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidaklah menjalankan syariat kecuali syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidaklah mengamalkan peribadatan kecuali ibadah yang dibawa oleh Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Wa iqamis shalah. Ya. Yang kedua, pilar yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu menegakkan salat. Jadi salat ini haruslah ditegakkan. Ini berarti menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwasanya salat itu wajib hukumnya. Ya. Wa ita'iz zakah, kemudian menunaikan zakat. Menunaikan zakat, dan ini adalah perlu dilatih bagi orang-orang yang mereka kikir atau bakhil terhadap harta mereka. Mereka menganggap bahwasanya harta yang mereka dapatkan adalah karena hasil kerja keras mereka. Maka orang seperti itu seperti Qarun. Seperti Qarun. Yang akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan, Allah Ta'ala benamkan beserta harta yang dia cintai tersebut. Jadi merasa bahwasanya apa yang dia miliki itu berdasarkan atau dikarenakan hasil kerja kerasnya. Padahal itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kerja keras itu hanyalah pantas-pantasan. Jadi rezeki, keyakinan kita kepada rezeki itu ya seperti mati gitu ya. Orang mati itu ya sudah mati gitu. Ya. Adapun sakit itu ya pantas-pantasan saja. Ya, kan kaget kalau orang tiba-tiba mati, nggak sakit, nggak apa-apa, kemudian mati gitu ya. Ya, kena serangan jantung, enggak kena jantung. Ya. Kena asam lambung, enggak, pokoknya enggak sakit, tiba-tiba mati itu. Wah, kok aneh ya kan? Jadi sakit, ya, kecelakaan dan seterusnya itu hanya pantas-pantasan, ya. Jadi pokoknya orang yang waktunya mati ya mati. Orang waktunya dapat rezeki ya dapat rezeki. Kerja yang dia lakukan itu hanyalah apa? Sebab saja. Hanyalah apa? Hanyalah sebab, ya, pantas-pantasan gitu ya. Kadang orang dirinya tidak bekerja, maknanya ya pokoknya punya usaha gitu ya. Tiba-tiba ada proyek besar yang menghampirinya, dia laksanakan, ya. Istilah Jawanya melantik gitu ya. Tiba-tiba ada orang butuh, Pak, tolong carikan tanah misalnya. Saya butuh di sini. Wah, dicarikan, kemudian dia dapat fee dari apa yang dia usahakan tersebut. 2,5%. Ya, dari 10 miliar. Berapa itu? Banyak sekali. Itu sering saya temui orang seperti itu. Ya, dia biasa kerja biasa, ya. Punya banyak relasi, ya. Tiba-tiba ada proyek penjualan tanah, dia dapat 2,5% dari 1 miliar. Ya. 2,5% dari 2 miliar. Ya, itu pekerjaannya seperti itu. Ya. Jadi rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu memang dari Allah Ta'ala. Rezeki yang kita dapatkan itu dari Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa bangga dengan usaha kita. Ya, jadi kadang orang ketika dia mendapatkan kenaikan jabatan, maka dia bangga diri. Wah, tidak sia-sia saya bekerja keras. Padahal hal yang harus dia ucapkan pertama kali adalah alhamdulillah. Ya. Karena banyak orang yang dia bekerja keras, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dalam istilah kita ada orang-orang yang kerjanya serius, gajinya bercanda. Kerjanya serius banget. Lelah. Gajinya sedikit sekali. Hasilnya sedikit sekali. Ada orang yang kerjanya itu bercanda. Maknanya dia kayak nggak kerja gitu ya. Biasa aja orangnya. Ya, kerjanya ya wis cuma itu aja. Ya, punya banyak relasi, cuma mencari-carikan info dan seterusnya. Dia mendapatkan fee dari info yang dia berikan, ya, atau transaksi yang dia perantarakan, maka dia kerjanya bercanda, tapi hasilnya serius, gitu ya. Hasilnya beneran. Jadi apa yang kita miliki saat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menunaikan zakat, maka tunaikanlah. Jangan bakhil. Jangan merasa harta ini memang milik saya. Tidak.
Ya. Jadi pada harta kita itu udah ada haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak yang jelas ya bagi orang yang meminta maupun yang tidak mau meminta. Orang yang meminta maka kita berikan. Orang yang tidak mau meminta karena malu ya kita berikan. Ya, justru orang yang malu ini kadang ya dirinya lebih berhak untuk kita berikan. Ya. Berarti dia orang yang benar-benar ya memiliki iman yang lebih dikarenakan rasa malunya. Sedangkan Rasul mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Wasiyami Ramadan dan puasa Ramadan. Ya, pilar yang selanjutnya ya, pilar yang keempat adalah siyam Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Ini merupakan pilar Islam, tiang penyangga Islam. Dan musibahnya banyak orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini. Jadi puasanya diam-diam. Diam-diam masuk warung, ya. Jadi diam-diam masuk warung. Sampai saya sering tahu ya, di pinggir jalan itu ada warung yang ya ditutupi gitu ya. Itu orang masuk itu diam-diam, helmnya masih dipakai gitu ya. Motornya dimasukkan, kemudian helmnya masih dipakai. Ya. Ini kemungkinan ini Muslim gitu ya. Di keluarganya dia tadi malam ikut sahur ya kan ya. Ikut sahur, ngaku-ngakunya puasa. Tapi jam 10 sudah berbuka. Ya. Badannya gede. Ketika angkat-angkat atau mengangkat sesuatu, angkat beban atau ya itu kuat sekali. Ya, dia kuat sekali, tapi untuk ya, menahan lapar cuma ya beberapa jam saja dia merasa tidak kuat. Ya. Berarti tiang penyangga atau pilar Islam, ini satu pilar Islam ini telah roboh dari dirinya. Ini haruslah berhati-hati. Wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Dan yang kelima itu adalah berhaji ke Baitullah liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan haji tersebut. Ya. Mampu ini ada dua. Ya, mampu dari segi kesehatan, kemudian mampu dari segi harta. Dan mampu dari segi harta ini haruslah mencakup beberapa hal. Yang pertama, dia telah terbebas dari hutang. Dia terbebas dari hutang. Kecuali kalau orang yang dia hutangi, yang dia mintai hutang itu merelakan. Maknanya silahkan kamu berangkat haji dulu. Ya, bisa kamu teruskan membayar hutangmu setelah kamu pulang dari haji. Ya, itu tidak mengapa bila dia berangkat. Atau ya dirinya tidak memiliki cicilan yang seandainya dia terlambat untuk membayar cicilan itu, ini orang yang menghutangi dia ini merasa tidak ridho. Ya, kecuali kalau ada kemungkinan dia terlambat untuk membayar cicilan hutangnya, orang yang dia hutangi itu masih ridho, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ridho, maka hendaknya ya sebelum dia berangkat, cicilan selama beberapa bulan ini hendaknya dibayarkan. Kemudian dia punya bekal untuk berangkat dan pulang. Kemudian juga memberikan nafkah kepada orang yang dia tinggalkan selama dia melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam mazhab Hambali disebutkan dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya alat dawam, ya, terus menerus. Maknanya bukan sekedar selama beberapa bulan ditinggalkan, tapi selama bertahun-tahun ditinggalkan. Karena orang haji itu ya kemungkinan mati itu besar, gitu ya. Kemungkinan kematiannya itu besar. Kalau tulang punggung keluarga berangkat haji, maka dia harus meninggalkan harta yang banyak sekali untuk keluarganya, untuk hidup, untuk berjaga-jaga ketika dirinya mati di perjalanan. Itu dulu. Itu kapan? Dulu, ya. Kalau sekarang insyaallah ta'ala fasilitas pelaksanaan ibadah haji itu sudah sangat memadai, dan tentunya Tentunya fasilitasnya mendukung baik kesehatan maupun transportasi, maka insyaallah ta'ala cukup memberikan
harta kepada keluarga yang ditinggalkan selama dirinya melaksanakan ibadah haji. Ya, cukup 1 bulan lebih, ya 40 hari. Kecuali kalau haji plus, ya tentunya lebih sebentar lagi. Ya, lebih sebentar. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khamsu salawatin, ada salat 5 waktu, ada 5 salat, katabahunallahu 'alal ibad, yang Allah Ta'ala wajibkan atas para hamba. Ada salat 5 waktu, ada 5 salat yang Allah Ta'ala wajibkan atas para hamba. Faman ja'a bihinna, barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu tersebut, lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, dan dirinya tidak menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan satupun dari salat 5 waktu itu. Karena itu jangan sampai bolong-bolong. Salat kita jangan sampai bolong, ya. Kamu salat tapi masih bolong, ya. Bolongnya apa? Ya, bolongnya subuh, zuhur, maghrib, isya. Berarti kamu salat asar saja, itu namanya bukan bolong lagi. Itu sobek-sobek salatmu berarti. Bukan bolong lagi, tapi salatmu itu sudah sobek-sobek, tersobek-sobek. Ya. Jadi salatmu udah, ya, sangat disayangkan, ya, sangat mengkhawatirkan. Jadi barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu tersebut dan tidak menyanyiakan satupun dari salat 5 waktu tersebut, istighfafan bihaqqihinna, karena menganggap remeh atau menganggap ringan perkara meninggalkan salat tersebut, ya, dan itu yang dilakukan oleh, ya, banyak orang saat ini melanggar hadis ini, menganggap salat tidak penting, tapi gaji lebih penting. Ya, menganggap salat itu tidak penting, tapi sepedaan lebih penting. Ya, menganggap apa? Salat itu tidak penting. Ya, tapi ngabuburit dengan kawan-kawan lebih penting. Dia ngabuburit sejak sebelum maghrib. Ya, makan-makan buka bersama, padahal dia tadi termasuk orang yang masuk ke warung tadi mungkin, ya. Siang-siang masuk warung, tapi sore dia bersama kawan-kawannya ngabuburit, ya, sudah ada di restoran, sudah ada di kafe atau di depot, ya, sejak sore dengan kawan-kawannya, selfie-selfie, guyon-guyonan, kemudian berdoa bersama-sama. Setelah itu ketika mendengar Allahu Akbar, wah, Masya Allah, Alhamdulillah, makanlah, padahal dia tadi nggak puasa. Ya, satu orang itu, yang lainnya puasa. Ya, kemudian setelah makan, wah, ngobrol sana sini sampai datang isya, waktu isya. Ya, berarti dia tidak sholat maghrib. Ini banyak dilakukan oleh, ya, pemuda-pemuda saat ini. Puasa tapi tidak apa? Tidak sholat. Ini berbahaya. Ya, jangan kita anggap remeh, karena ini berbahaya. Adapun orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, tidak menyanyiakan satupun dari sholat 5 waktu itu, dan, ya, tidak menganggap remeh dari sholat 5 waktu tersebut, ya, kana lahu indallahi ahdan, maka dirinya mendapatkan janji dari Allah Ta'ala, ayyudkhilahul jannata, yaitu janji Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Asalkan kita sholat 5 waktu dan kita, ya, tidak meremehkan dari sholat 5 waktu tersebut, ya. Dan tentunya haruslah apa? Muslim, haruslah Islam dan bertauhid. Tayyib. Wal ayatu wal ahaditsu fi fardhiyatis salati katsiratun. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menjelaskan tentang fardhiyatis salati, kefarduan salat atau kewajiban salat, yang menjelaskan tentang wajibnya salat 5 waktu itu katsiratun, banyak. Itu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis. Wa amal ijma'u, adapun dalil dari ijma', kesepakatan para ulama, faqad ajma'atil ummatu, maka sungguh umat, ya, maknanya para ulama Islam telah bersepakat, ala wujubi khamsi salawatin, ya, sepakat atas wajibnya salat 5 waktu atau 5 salat fil yaumi wal lailati,
ya dalam sehari semalam, sebagaimana hari ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Wala tajibu 'alal haidi wan nufasa'i, dan salat itu la tajibu tidaklah wajib 'alal haidi wan nufasa, atas wanita yang haid dan nifas, ya, atas wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas ini tidak wajib salat, bahkan mereka tidak boleh salat. Liqaulihi 'anis salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah ya ketika wanita itu sedang haid, ya dia tidak salat dan tidak puasa, maknanya dia tidak boleh salat dan tidak boleh puasa, ya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang haid atau wanita yang nifas ini tidak diwajibkan, bahkan tidak diperbolehkan untuk salat dan puasa. Jadi insyaallah ta'ala kelanjutannya akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Biidznillah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.